Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Tentunya sehat-sehat aja ya. Harapan Kalingling, adik-adik walaupun di rumah, adik-adik sehat-sehat selalu ya. Pagi ini Kalingling ingin menemani adik-adik kebaktian sekolah minggu di rumah. Kita sebelum mulai kebaktian, kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah secara online. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami yang ada di rumah, berkati juga kakak-kakak yang memimpin pujian, berkati juga kakak yang bercerita. Biarlah apa yang kami dengar pada kebaktian minggu ini, biar kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Adapun tema kita hari ini adalah Allah memilih Saul sebagai raja pertama, yang akan disampaikan oleh Kak Ance. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Tuhan berikan, di mana kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan, menyimak, memahami dengan baik apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman ini bagi kami. Tolonglah Kak Ance di dalam menyampaikannya, supaya apa yang disampaikannya seturut pada kehendak Tuhan. Kami siap Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini yang menjadi tema kita adalah Allah memilih Saul menjadi raja pertama Israel. Kalau kalian mau tahu dari mana dasar Alkitabnya, ini ada dari kitab 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 15. Cukup panjang. Itu bisa kalian baca nanti. Dari semuanya itu nanti kalian akan melihat runut kisahnya. Tetapi yang akan dibacakan oleh teman kalian itu dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Vanessa dan Bianca akan membacakan untuk kalian. Kalian silakan menyimak. Ayo Vanessa, Bianca, silakan. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 11. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang-orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap,
dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakin meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan diperkerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian sabda Tuhan. 8 ayat 12-22. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anak perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu dan akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Ya, terima kasih Bianca dan Vanessa. Dan adik-adik tadi kalian sudah menyimaknya ya, dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Pertanyaannya adalah, kalau Saul yang menjadi raja pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Allah, lantas sebelumnya bangsa Israel itu dipimpin oleh siapa? Ayo, oleh siapa? Nah, kalau kalian sedikit lebih rajin saja membuka kitab suci Perjanjian Lama, dari mulai Kejadian, kitab demi kitab kalian baca, kalian akan bisa melihat
sejarah kehidupan bangsa Israel, dan itu sangat menarik adik-adik. Tapi di sini kakak akan menyampaikan kepada kalian mungkin secara garis besarnya saja ya. Ketika bangsa Israel di dalam perbudakan Mesir, mereka lepas dari perbudakan Mesir, maka Musa dan Harunlah yang tampil sebagai pemimpin mereka. Lalu kemudian setelah Musa itu berpindah kepada Yosua. Nah, setelah dari Yosua ini memang ada jeda itu, sampai kemudian bangsa Israel ini dipimpin oleh hakim-hakim. Ada banyak hakim-hakim. Mungkin lebih dari 12 ya, ada Otniel, ada Deborah, ada segala macam, itu bisa kalian lihat. Kemudian dari masa hakim-hakim ini, mereka kemudian dipimpin oleh siapa? Imam, tetapi dia juga hakim, yaitu siapa? Eli. Dan dari Eli itu kemudian berpindah kepada siapa? Samuel. Nah, kita akan berkisah, karena ini adalah kitab Samuel, kakak akan menceritakan kisahnya sepanjang kitab Samuel ini. Oke adik-adik? Baik, kakak akan melanjutkan. Nah, ya adik-adik, kalau kalian melihat kitab 1 Samuel, pada pasal 1 sampai pasal 3 itu di situ lebih banyak berkisah tentang Eli, Hana, dan Samuel. Di mana kita ketahui Eli itu adalah pemimpin bangsa Israel yang sekaligus adalah imam. Nah, suatu kali di Bait Allah itu ada seorang wanita, yaitu Hana, yang sedang berdoa, tetapi dalam tangkapan mata dari Eli dikira dia sebagai wanita yang sedang mabuk, sehingga dihampiri dan ditanya, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau berperilaku seperti wanita mabuk? Tapi kemudian Hana mengatakan apa? Saya tidak mabuk, aku tidak minum anggur. Tetapi saya adalah wanita yang bersusah hati. Karena apa? Karena sampai saat ini saya belum punya anak, dan istri kedua suami saya selalu menghina saya. Jadi di situ dia menumpahkan kerinduan hatinya untuk memiliki seorang anak. Dan Allah melalui Eli mengatakan, Allah mendengar doamu, pulanglah. Lalu Hana kembali ke kotanya dan setahun kemudian dia memiliki seorang anak yang diberi nama Samuel. Dan setelah Samuel ini disapih, kemudian Hana membawanya kepada Eli dan tinggal besar bersama Eli. Jadi belajar bersama Eli, melayani bersama Nabi Eli. Imam Eli pada saat itu. Nah, lalu kemudian ketika Eli meninggal, Samuel lah yang menggantikan kepemimpinannya sebagai hakim sekaligus sebagai nabi. Ya. Nah, lalu Samuel di dalam memimpin bangsa Israel ini pun dia dalam perjalanan waktunya menjadi tua. Dan ketika dia tua, kedua anaknya itu menjadi hakim. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bahwa kedua anaknya ini memiliki perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebagai hakim mereka menyukai suap. Mereka memutarbalikkan keadilan. Sehingga bangsa Israel melalui tua-tua mereka datang kepada Samuel dan mengatakan, berikan kami raja. Kami mau seorang raja sebagai pemimpin kami. Dalam pikiran mereka bahwa seorang raja itu akan memimpin mereka di dalam peperangan. Menjadi orang yang akan mengadili mereka. Samuel gusar. Samuel sedih dengan permintaan itu. Lalu Samuel datang kepada Allah. Tetapi Allah mengatakan, Samuel, kamu nggak usah sedih. Bukan kamu yang ditolak oleh bangsa Israel ini. Tetapi akulah yang mereka tolak. Sama seperti ketika Allah sudah membebaskan mereka dari Mesir, dari perbudakan Mesir, Allah menolong mereka. Tetapi kesetiaan mereka kepada Allah itu sering terguncang. Mereka sering kembali tidak taat kepada Allah. Pun ini seperti itu. Mereka tidak mau lagi, mereka menghendaki adalah seorang raja. Karena mereka membayangkan seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Di sisi lain, anaknya Samuel ini tidak memberikan teladan yang baik. Akhirnya Allah mengatakan, sudah turuti kemauan mereka. Tetapi sampaikan juga kepada mereka bahwa ada harga yang harus mereka bayar. Atau ada konsekuensinya apabila mereka dipimpin oleh seorang raja. Apa konsekuensinya? Lebih jelas kalian bisa baca di kitab Samuel ini. Tetapi kurang lebih adalah bahwa ada
hak-hak raja yang harus mereka berikan. Apakah raja akan mengambil anak mereka untuk menjadi pekerjanya? Apakah raja akan mengambil budak mereka? Apakah raja akan mengambil ladang mereka, hasil anggur mereka, hasil-hasil pertanian mereka? Itu akan terjadi kalau mereka akan dipimpin seorang raja. Dan Allah juga mengatakan, pada saat mereka nanti berteriak minta tolong, Allah tidak akan langsung menjawab. Tapi bangsa Israel tetap pada pendiriannya, kami mau raja. Itu awalnya. Lalu siapa yang akan menjadi raja? Bagaimana prosesnya sampai Saul ini terpilih menjadi raja? Nah, dari salah satu suku bangsa Israel ini ada suku Benyamin. Ada Kis, dia seorang yang cukup berada. Suatu hari dia kehilangan kambing betinanya sehingga dia memanggil putranya. Putranya itu siapa? Saul. Dia katakan, Saul, panggillah bujangmu. Jadi kalau bujangmu itu seperti pembantumu. Panggil pembantumu, pergilah cari kambing betina kita yang hilang. Lalu mereka pergi dengan membawa sejumlah bekal dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mereka tidak menemukan kambing betina itu. Sampai Saul merasa itu sudah terlalu jauh dari tempat tinggalnya, dia mengatakan, sudahlah, ayahku tidak akan lagi bertanya tentang kambing betina itu. Dia akan lebih khawatir terhadap aku. Marilah kita pulang. Lalu bujangnya mengatakan, di kota ini ada abdi Allah. Marilah kita menemui dia, kita bertanya kepada dia. Akan apa yang akan terjadi? Dia bilang begitu. Kau mau ngajak aku ketemu abdi Allah? Kita udah nggak punya bekal apa-apa. Terus kita datang tangan kosong gitu. Kira-kira begitu ya kalau percakapannya dipakai gaya bahasa kalian sekarang ya gitu. Adik-adik, kakak akan melanjutkan. Di sini cuacanya hujan, jadi harus ambil payung dulu tadinya ya. Nah, adik-adik, setelah Samuel mengurapi Saul, kemudian dia memeluk Saul, dia mengatakan seperti ini kepada Saul. Kamu pergilah, dan ketika kamu nanti berjalan sampai di satu titik, kau akan bertemu dengan 2 orang lelaki dan mereka akan mengatakan kepadamu, kambing ayahmu sudah ditemukan. Yang dikhawatirkan ayahmu itu adalah kamu. Itu yang. Kemudian nanti kamu akan berjalan lagi sampai ke Terbantin Tabor. Kau akan bertemu dengan 3 orang yang akan naik ke Betel untuk menghadap Allah. Mereka masing-masing membawa 3 ekor kambing, 3 ketul roti, dan sebuyung anggur. Dan kau nanti akan diberikan mereka 2 ketul roti. Setelah itu kau nanti berjalan sampai ke Gibea. Di Gibea kau akan ketemu dengan rombongan para nabi. Dan kau akan bersama-sama dengan para nabi ini mengalami kepenuhan. Kepenuhan itu artinya bahwa kuasa Allah turun atasmu, bekerja atasmu. Kau ikutkan saja apapun yang nanti menjadi perintah Allah. Kurang lebih seperti itu. Lalu setelah itu Samuel juga mengingatkan kepada Saul terkait satu hal, terkait nanti akan membawa persembahan kepada Allah. Intinya Samuel mengatakan kau harus tunggu aku dulu nanti. Itu dikatakannya. Lalu Saul pun pergi, pulang sampai ke kampungnya, dan apa yang dikatakan Samuel itu semua terjadi di perjalanan itu. Lalu kemudian Samuel mengumpulkan bangsa-bangsa Israel itu, dan pada saat itulah Saul dipilih, ditunjuk, artinya diumumkan kepada semua bangsa itu untuk menjadi raja. Dan bagaimana kuasa Allah bekerja atas diri Saul itu bisa dilihat ketika Saul membebaskan Yabes dari nahas. Situ kuasa Allah yang bekerja menolong Saul. Tetapi kemudian ada suatu peristiwa di mana bangsa Israel harus menghadapi orang Filistin. Dan bangsa Israel sangat ketakutan. Di dalam ketakutan mereka itu, Saul mengambil inisiatif memberikan persembahan, datang menghadap Allah dengan maksud dia mau bertanya kepada Allah. Pada saat dia telah melakukan itu, Samuel datang. Kemudian ya Saul mengatakan bahwa ya intinya bahwa inisiatif itu karena dia sudah gusar melihat ini semua. Sementara Allah belum kasih arahan apa-apa sama dia. Tapi Samuel mengatakan intinya bahwa ketika Saul melakukan sesuatu yang tidak seturut pada kehendak Allah, seperti yang Samuel pernah katakan kepada Saul, bahwa dia harus menunggu Samuel. Pada saat itulah
Saul ditolak oleh Allah. Dan Samuel mengatakan itu, bahwa Allah sudah menolak kau dan dia sudah memilih yang lain. Siapa yang lain itu? Minggu depan kalian akan pelajari. Yang selanjutnya akan menjadi Raja Israel. Tetapi adik-adik, dari semua yang kakak jelaskan tadi itu, kita belajar dari 4 tokoh. Ada 4 tokoh yang bisa kita lihat di sini. Pertama siapa? Pertama adalah Samuel. Kedua siapa? Kedua adalah Allah. Ketiga siapa? Ketiga adalah Saul. Keempat siapa? Keempat adalah bangsa Israel. Allah adalah tokoh, Allah yang penuh kuasa, Allah yang memberikan hukuman kepada orang yang tidak taat, yang tidak patuh pada kehendaknya. Seperti yang bangsa Israel. Tetapi di dalam setiap penghukumannya selalu ada pertolongan juga. Jadi kita bisa lihat kan bangsa Israel itu bagaimana mereka keluar dari Mesir, Allah menolong. Bagaimana kemudian Allah murka atas mereka, Allah marah atas mereka ketika mereka membuat ilah-ilah lain. Dan bagaimana juga Allah memulihkan mereka, memberikan damai sejahtera lagi. Tuh tokoh Allah. Kemudian Samuel. Samuel ini siapa? Samuel ini adalah seorang anak yang diminta-minta oleh seorang ibu Hana kepada Tuhan, yang kemudian diserahkan kepada Tuhan. Dia menjadi nabi sekaligus hakim atas bangsa Israel. Dan dialah yang mengurapi Saul. Lalu Saul siapa? Saul adalah raja pertama yang dipilih Allah atas bangsa Israel, tetapi kemudian raja yang ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena dia tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh pada apa yang ditetapkan Allah. Yaitu apa? Dia memberikan persembahan pada saat Samuel belum datang. Padahal itu sudah diingatkan kepadanya. Dan ketiga siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Mereka ditolong keluar dari Mesir. Mereka diberkati dengan begitu banyak berkat. Tetapi bangsa yang kerap juga melukai hati Allah. Menunjukkan ketidaktaatannya kepada Allah. Membuat Allah-Allah lain. Dan mereka yang dihukum Allah tetapi kemudian dipulihkan oleh Allah lagi. Nah adik-adik, pelajaran kita dari firman Allah pada hari ini kakak cukupkan sampai di sini. Selamat kalian menyimak, selamat memahami, dan yang pasti satu lagi, selamat kalian memulai untuk membaca kitab Perjanjian Lama supaya kalian semakin dapat memahami perjalanan bangsa Israel, sejarah-sejarah bangsa Israel di mana karya-karya Allah boleh nyata di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hanya boleh mendengar, tetapi kami memahami dan kami tahu dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ance. Walaupun bangsa Israel pertobatannya sebentar bertobat, sebentar tidak. Tetapi Tuhan juga begitu bangsa Israel meminta seorang raja, Tuhan memberikan ya seorang raja pertama yaitu Saul. Ya, Saul itu walaupun ya dia taat awalnya disuruh Tuhan, tetapi ada sesuatu yang dia tidak ikutin perintahnya. Jadi ingat adik-adik, ketaatan itu harus benar-benar dilakukan, bukan setengah-setengah. Tuhan tidak suka ketaatan yang setengah-setengah. Kadang kita juga suka gitu ya, taat, yang ini enggak, yang ini taat. Tuhan tidak mau tuh. Misalnya kadang suka misalnya kita di sekolah nih, kita udah belajar, tiba-tiba kita lupa nih, ada satu yang lupa, yang ini nggak apa-apa lah satu, kita ini lihat, aku lupa belajar. Nah tuh itu pun tidak boleh tuh kita menyontek sedikit gitu kan, walaupun sedikit, yang banyak enggak, tapi sedikit kita nyontek, itu juga kita tidak mau. Tuhan tidak mau taat itu separuh-separuh atau setengah-setengah. Kadang kita suka begitu ya. Ingat ya adik-adik ya, tidak boleh, sehingga Saul tidak disukai oleh Tuhan ya. Oke, nah sekarang kita mau mendengarkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita dari kelas 6. Mari kita berdoa. Besok kami akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kami, Tuhan. Berkati kami agar dapat melakukan PJJ dengan baik tanpa terkendala apapun. Berkati juga kesehatan kami, orang tua kami, dan kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan, agar dapat terhindar dari pandemi COVID-19 atau penyakit lainnya. Berkati juga bangsa dan negara kami, Tuhan, agar Presiden dan jajaran para menteri dapat memimpin negara kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya.
adik-adik bisa mengumpulkan uang di dalam amplop yang kemudian mungkin dititip ke mama papa pada saat pergi ke gereja, atau adik-adik juga bisa titip transfer ke orang tua melalui rekening gereja di bawah ini, atau melalui QRIS, kode QRIS ya. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan, kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik,
Kami mengucap syukur akan berkat-berkat yang Kau berikan melalui orang tua kami, Tuhan. Tuhan, kami mau membawa sebagian daripada berkat itu untuk persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya, Tuhan, dan juga berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya untuk dapat memperluas kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan segera selesai. Pesan Kak Lingling, walaupun masih di rumah, tidak mengurangi sukacita kita ya. Kita harus tetap semangat di dalam Tuhan, ya, tetap memuji nama Tuhan, melakukan perintahnya, baca firman, berdoa, jangan lupa, ya. Dan jika adik-adik mau pergi keluar, tetap ingat jaga protokol kesehatan, ya. Nah, kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku, ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ibadah kita telah selesai. Kita mau doa penutup ya. Setelah doa penutup kita doa Bapa kami, terus ditutup oleh Bapak terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kebaktian ini Tuhan. Kami telah selesai, biarlah firman yang telah dibawakan oleh Kak Ance boleh kami mengerti Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami untuk melakukan ketaatan yang sungguh-sungguh Tuhan, tidak separuh-separuh Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami terus kuat di dalam dunia ini Tuhan. Walaupun masa pandemi, biarlah kami terus tidak mengurangi sukacita di hati kami untuk memuji, memuliakan, dan berdoa di rumah kami masing-masing. Tuhan, sertailah kami senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi Raja kami yang sangat menyayangi kami dan selalu setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami berdoa bersama-sama seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.